Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar istilah Dandy Walker Syndrome? Kayaknya banyak gitu ya yang belum mengenal istilah yang satu ini. Nah kalau kita googling gitu ya di internet, apa sih Dandy Walker Syndrome? Ini adalah kelainan bawaan lahir akibat gangguan pada proses pembentukan otak kecil atau cerebellum seperti itu ya. Nah ini akibatnya seperti apa sih kalau terjadi Dandy Walker Syndrome? Salah satunya adalah gangguan gerak ataupun gangguan koordinasi tubuh. Jadi mungkin ibarat kata mungkin ya seperti keseimbangan tubuh yang mulai terganggu, gangguan gerak dan lain sebagainya. Yang mungkin didapatkan pada usia-usia tertentu, baik mungkin masih dalam kandungan bisa mulai terdeteksi gitu ya, atau kemudian pasca persalinan, atau mungkin setelah beranjak anak-anak ataupun remaja ataupun dewasa. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mengenali apa itu Dandy Walker Syndrome. Nah kalau ini berhubungan erat dengan otak, otak itu kan erat kaitannya juga dengan saraf. Nah kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saraf dan otak ya. Kita akan lihat yang pertama adalah nilai IQ seseorang itu katanya bisa meningkat. Jadi gini, sering ya kalau dulu sih saya masih ingat, nggak tahu di SD atau di SMP gitu ya, udah lama banget gitu ya, itu pengalaman pertama ada tes IQ. Saya pun udah lupa gitu ya poinnya berapa. Tapi intinya gini, waktu itu pasti ada yang berpikiran bahwa oh kalau di poin segini berarti anak ini oke banget nih, cerdas gitu ya. Mungkin sampai kayak wah ini brilian banget nih, genius seperti itu ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika semisal nih ya ada orang tua terus anaknya di SD gitu ya, terus ada tes IQ, atau di SMP ada tes IQ nilainya segini. Dan itu masuk kategori yang kayak aduh low gitu ya, orang tuanya bakal stres banget, aduh anakku kenapa IQ-nya rendah dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya gini, ketika seiring berjalannya waktu karena ada faktor internal dan eksternal ya, kalau internal si anak itu sendiri gitu, tapi kalau faktor eksternal ya dari faktor lingkungan, faktor pola asuh orang tua juga gitu ya, faktor pendidikan dan lain sebagainya, akhirnya bisa nggak sih faktor-faktor eksternal ini memengaruhi IQ seorang anak atau seseorang gitu ya. Karena diharapkan adalah orang tua kalau ya standarnya masih low, bisa nggak sih agak ningkat lagi supaya si IQ anak ini bisa lebih tinggi. Karena kalau kita ngomongin IQ ini sekarang memang salah satu standar parameter orang tua bilang anaknya oke nih untuk lanjut ke step selanjutnya adalah tingkat IQ seseorang ya. Karena ini berkaitan dengan kecerdasan untuk mengatasi masalah dan lain sebagainya. Nah ini menjadi penting. Pertanyaannya kemudian ini jadi mitos atau fakta ketika kita ngomongin nilai IQ seseorang itu bisa meningkat atau enggak. Jadi nggak hanya terpaku di satu stagnan di posisi itu aja terus, atau mungkin bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Sering kesemutan artinya ada sesuatu gangguan di saraf kita gitu. Jadi sering kali kita membahas bahwasanya oh saraf itu memang rentan ya mengalami gangguan. Salah satunya mungkin indikasinya adalah ketika kita mengalami kesemutan. Tapi ini harus dibedakan ya pemirsa ya, dalam artian gini, kesemutan itu kan kadang-kadang bisa terjadi ketika kita let's say kita yang cowok-cowok itu kan suka duduknya bersila gitu ya. Nah ketika di satu durasi tertentu kita bersila, pasti secara otomatis karena mungkin peredaran darahnya jadi nggak lancar, ketekuk gitu ya. Jadi mulai ada kerasa kayak kebas-kebas sedikit, and ujungnya adalah mengalami kesemutan. Nah untuk some cases, kesemutan yang dengan terjadi kondisi seperti ini, itu kalau kita lurusin kaki alias lonjoran gitu ya, ini akan menghilang. Nah di satu sisi mungkin ada juga orang yang kayak oke, even dia nggak bersila gitu ya, itu dia bisa mengalami kesemutan, bahkan pun diselonjorin lagi dia nggak akan hilang. Nah ini kan jadi case by case yang harus tertentu orang alami gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ketika orang mengalami kesemutan, baik yang dalam durasi singkat ataupun durasi lama dengan kondisi dia ketekuk atau tidak ketekuk sama sekali, for no reason dia muncul gitu ya, ini ada hubungannya gak sih dengan kondisi saraf seseorang? Ini kan jadi panicking people gitu ya, jadi kayak bikin orang panik ketika aduh sarafnya pasti ada masalah nih, kok saya sering mengalami kesemutan. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak hubungannya antara gangguan saraf dengan kesemutan? Oke, kita lanjut yang ketiga menurut saya. Multitasking berdampak buruk terhadap otak. Nah ini kadang-kala kita sebagai kaum Adam gitu ya dibeda-bedakan sama kaum Hawa. Karena biasanya anak-anak perempuan atau wanita atau perempuan itu lebih multitasking
dibandingkan laki-laki. Ya mungkin seperti itu. Jadi kayak mereka bisa aja sambil masak, sambil nyuci baju di mesin cuci pastinya ya gitu. Terus kemudian sambil ngajarin PR anak, sementara bapak-bapaknya asik fokus WFH dari rumah seperti itu. Nah ini yang jadi kadang-kadang nilai plus ya, jadi added value untuk seseorang ketika dia itu multitasker, dia bisa mengerjakan banyak hal. Tapi di satu sisi ada yang bilang, being multitasker itu juga nggak bagus karena katanya apa? Bisa menghambat produktivitas, mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Nah ini kan karena kaitannya dengan otak ya. Kita bisa multitasking karena otak kita bekerjanya pasti lebih effort dong, lebih keras lagi dalam mencerna hal-hal yang sedang kita lakukan karena kita mengerjakan hal lebih dari satu. Nah kadang-kala kita kepikiran ya enggak dong, justru bagus karena ini bisa meningkatkan kinerja otak. Sama halnya ketika lansia harus tetap bergerak, tetap berpikir supaya otaknya tetap bekerja. Nah kalau multitasking gimana nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Minum kopi bisa sembuhkan kejang epilepsi. Nah kalau ada orang mengalami epilepsi itu ada kejang atau bangkitan seperti itu ya. Memang salah satu yang sering kita lihat adalah orang sering ngasih minum kopi atau bahkan mungkin kasih sendok ya biasanya itu sampai biar digigit-gigit. Nah ini kan jadi hal yang bisa berbahaya karena bisa saja ini mengancam jiwa si orang tersebut karena mungkin saja kalau dikasih minum dia bisa mengganggu sistem pernapasan, kesedak dan lain sebagainya, itu kan bahaya. Ataupun ketika masukin benda-benda yang lain supaya maksudnya nggak gigit lidah. Mungkin pikirnya nggak gigit lidah, tapi kalau hanya gigit kayak sendok dan lain sebagainya itu kan serem. Apalagi kalau lagi masukin sendok terus tangannya ikut gigit gitu ya, itu kan bahaya banget ya. Jadi nanti akan kita bahas ada nggak hubungan antara minumin kopi ke orang yang sedang kejang epilepsi. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Otak kecil berhubungan dengan sistem motorik tubuh. Nah ini dia yang tadi kita bahas ya, otak kecil atau cerebellum ini kan letaknya ada di belakang kepala seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan, karena memang otak kita ini kan ada di beberapa hemisfer ya, ada di beberapa bagian seperti itu. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara otak kecil dengan sistem motorik tubuh? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar saraf dan otak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar saraf dan otak. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Derviani Prinanda Hussein SPN MKes, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Pak Raden, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar tema besar kita hari ini sebenarnya Dandy Walker Syndrome. Tapi sebelum bahas itu kan ini erat kaitannya dengan otak dan saraf gitu ya. Kita bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta yang kayaknya udah tersebar di masyarakat, kita perlu luruskan gitu ya. Yang pertama adalah, nah ini dia, tingkat IQ seseorang. Ini kan sekarang jadi parameter banyak orang tua nih Dok, ketika anaknya udah mulai dites IQ, aduh Dok kok nilainya segini Dok, udah mulai panik ya. Padahal kayaknya aku udah kasih inilah itulah kayak vitamin segala macam, tapi kok IQ-nya segini-gini aja. Nah pertanyaannya gini, IQ itu seseorang itu seiring berjalannya usia, berjalannya waktu bisa meningkat atau enggak sih Dok? Ya, fakta ya. Jadi sebetulnya IQ seseorang itu bisa meningkat asalkan kita melatih otak kita itu dengan latihan yang benar. Karena otak manusia itu kan terbagi menjadi dua, yaitu otak dominan dan otak non-dominan. Otak dominan kita itu kalau kita bekerja dengan tangan kanan, maka otak dominan kita adalah sebelah kiri. Otak dominan kita itu berfungsi untuk berbahasa, matematika. Sementara otak non-dominan kita yang sisi kanan itu lebih banyak berfungsi untuk art, seni, main musik, imajinasi. Jadi kalau kita melatih otak kanan dan otak kiri kita secara seimbang, tentunya ke depannya IQ kita akan meningkat juga. Oke, nah meningkatnya ini kan kadang-kala orang tua berharapnya, wow langsung boost gitu seperti itu ya. Itu meningkatnya bisa drastis gitu atau secara bertahap sih Dok? Secara bertahap ya, karena otak manusia itu tidak bisa sama. Satu anak itu disamakan dengan anak yang lain. Ada saja satu anak ini dia pintar di soal matematika, tapi bisa juga di anak yang lain dia pintar soal art. Jadi tergantung dari otak mana yang memang anak ini lebih dominan dan lebih perlu ditingkatkan begitu. Even pada anak dengan kembar identik? Iya. Itu bisa beda? Bisa beda.
beda. Oh, oke. Nah itu yang pengaruh apa sih dok? Biasanya kan orang selalu kasih, aku kayaknya udah kasih makanan gizi seimbang deh, kayaknya udah aku lesin deh kemana-mana. Tapi bisa aja bahkan yang tadi disebut anak kembar identik pun dikasih treatment yang sama orang tuanya itu bisa berbeda ya? Ya, bisa berbeda. Meskipun anak kembar identik, tetap saja genetiknya itu berbeda, bahkan fingerprintnya aja pasti beda ya. Jadi kemampuan otaknya pun kebanyakan berbeda juga walaupun dia kembar identik. Gitu. Oke, jadi kalau sekarang ada orang tua dengan nilai IQ anaknya rendah, jangan panik dulu ya dok ya? Ya, betul. Karena seiring berjalannya waktu dengan beberapa treatment yang dilakukan pasti bisa meningkat gitu ya. Nah, jadi harus ada latihan otaknya memang. Nah itu dia, jadi orang tua juga tapi jangan terlalu judging ke anaknya juga ya, takutnya anaknya drop juga gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, ngomongin tentang kesemutan. Bagi kita tim bapak-bapak gitu ya, itu kalau kita sering sila gitu ya, itu memang kadang-kala kita akan muncul kesemutan kalau dalam waktu udah mulai kayak 15-20 menit, setengah jam itu kayak kesemutan seperti. Tapi kalau udah diselonjorin kan dia balik lagi. Tapi ada beberapa kasus kalau aku baca ya, orang yang even bahkan dia nggak bersila pun tiba-tiba muncul kayak kesemutan. Diselonjorin kayak mau dipijit-pijit, diurut-urut nggak hilang itu kesemutnya. Dia pikir kayak ini kayak ada yang kesumbat gitu. Nah kalau kita ngomongin kesemutan dengan kondisi dua tadi ya, yang dalam frekuensi dalam durasi yang pendek ataupun yang lama for no reason dia muncul gitu, itu hubungannya dengan saraf gimana? Ya, kesemutan itu memang salah satu gejala saraf, sistem saraf sensorik ya terutama. Jadi kalau ada muncul gejala kesemutan itu berarti sistem saraf sensorik kita itu sudah warning gitu ya. Hanya saja kalau dibilang kerusakan rasanya tidak tepat karena kalau sifat kesemutannya itu reversible atau kembali lagi ya, yang tadinya kesemutan terus kemudian dia hilang lagi, maka itu berarti sistem sarafnya belum mengalami kerusakan. Akan tetapi kalau misalkan kesemutannya itu dialami terus-menerus tanpa ada penekanan, maka itu bisa kita anggap sebagai kerusakan. Nah, kalau yang sifatnya reversible itu biasanya karena penekanan terhadap pembuluh darah. Misalnya orang duduk bersila terlalu lama sehingga terjadi penekanan pembuluh darah sekitar, itu menyebabkan sistem saraf sekitarnya itu juga ikut kurang mendapat darah yang cukup sehingga menimbulkan suatu gejala. Tapi kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu, penyakit-penyakit tertentu, itu memang kesemutannya itu sulit untuk hilang secara cepat dan butuh pengobatan. Nah itu yang kita anggap sebagai kerusakan dari sistem saraf sensorik. Berarti kalau ada mungkin orang yang di luar yang short term tadi ya, yang panjang dan mungkin dia muncul tanpa alasan, tiba-tiba muncul, berarti ada indikasi bahwa ada penyakit atau gangguan either di saraf ataupun di luar saraf yang memang manifestasinya berupa kesemutan gitu ya? Ya, betul. Oh, oke. Jadi memang harus diwaspadai ya dengan catatan seperti itu ya dok ya? Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga. Nah ini dia, seringkali wah ini di perusahaan, di kantor atau dimanapun selalu ada perbandingan bahwa oh dia orangnya multitasking nih gitu ya, pinter dia bisa ngerjain ABC dalam satu waktu, sementara kamu tuh cuma A doang gitu kan. Tapi kita juga nggak ngerti outputnya seperti apa, yang bisa ABC ini apakah maksimal ataupun yang A aja ini bisa lebih maksimal. Nah pertanyaannya gini, ketika orang bisa multitasking, otomatis kan multitasking itu pasti dari headquarternya itu di otak ya dok ya, sarafnya gitu. Nah ketika dia harus membagi-bagi pekerjaan, di satu sisi kita berpikir, oh bagus dong berarti kinerja otaknya dia bisa multitasking, bisa split working gitu ya. Tapi di satu sisi kayak, waduh itu bisa memeras kinerja otak banget. Nah kalau orang bisa multitasking itu sebenarnya bagus atau enggak sih dok? Jadi 50% mitos, 50% fakta ya, karena biasanya kalau orang multitasking berarti pada saat yang bersamaan itu otak betul-betul terstimulasi, jadi dia bisa melakukan A, B, C, dan D bersamaan. Akan tetapi efek buruknya adalah pada satu pekerjaan tertentu menjadi kurang maksimal karena konsentrasinya terpecah antara pekerjaan A, B, C, dan D. Nah, apabila dibandingkan dengan orang yang hanya bisa melakukan fokus di satu hal sampai akhir, tentunya waktu pengerjaannya menjadi lebih efisien, konsentrasinya lebih tinggi. Nah, meskipun stimulasi di otaknya ya dia hanya melakukan satu hal itu aja, gitu. Oke. Jadi memang ada harga yang harus dibayar ya, ada konsekuensinya gitu ya kalau kita mengerjakan hal-hal multitasking. Tapi kalau multitaskingnya itu sudah jadi habit dari kecil sampai dewasa, itu tetap consuming the energy of the brain gak sih dok? Iya pastinya ya, tapi jangan dengan multitasking itu otak kita akan terstimulasi terus-menerus. Ya seperti yang tadi ada otak non-dominan dan otak dominan itu yang mempunyai fungsi yang berbeda.
Jadi kalau bisa melakukan dua hal yang bersamaan, tentunya otak dominan maupun otak non-dominan itu akan sama-sama terstimulasi. Kerjanya lebih berat gitu ya. Ya. Oke dok, oke kita lanjut yang keempat ya. Nah ini dia, minum kopi, diminumin kopi lebih tepatnya. Karena kalau orang kejang epilepsi nggak mungkin bisa minum kopi sendiri. Itu diminum kopi untuk kejang epilepsi gimana dok? Jadi kalau misalkan terjadi pada saat melihat kejang begitu ya, lebih baik jangan dikasih minum apapun ataupun jangan dikasih sendok. Ya itu dia, itu sering Gitu banget. ya, karena kalau kita memaksakan masuk sendok ke dalam mulut pada saat terjadi kejang, maka itu akan membuat giginya itu lebih cenderung patah. Dan kalau ada patahan gigi itu malah cenderung tertelan, sehingga resiko terjadinya gangguan napas. Jadi apalagi kalau diminumkan kopi, justru tidak baik ya, karena pada saat orang kejang itu semua ototnya terjadi spasme yang menyeluruh, sehingga tidak bisa menelan dengan baik gitu. Justru malah memperberat resiko minuman itu masuk ke dalam paru-paru. Sementara kejang epilepsi itu juga disebabkan karena cetusan gelombang yang abnormal di dalam otak. Jadi minum kopi pun sebetulnya tidak akan menyembuhkan gitu. Harus dengan menggunakan obat-obat anti epilepsi. Nah itu dia, jadi jangan asal masukin minuman ya, apalagi Ya. kopi gitu ya. Taunya orangnya sukanya minum kopi robusta dikasihnya arabica. Nggak gitu ya konsepnya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Otak kecil berhubungan dengan sistem motorik tubuh. Nah gimana tuh dok? Ya, itu fakta. Oh. Ya, otak kecil itu tapi sistem motoriknya adalah motorik halus ya, yang berupa koordinasi dan keseimbangan dari tubuh. Koordinasi itu contohnya seperti kita menulis atau kita berkoordinasi itu seperti berjalan dengan baik ya, satu garis lurus atau bisa seimbang tanpa oleng, itu termasuk dalam sistem motorik yang diatur oleh cerebellum atau otak kecil. Oke. Dok, jadi gini, aku jadi teringat nih di beberapa waktu yang lalu tuh lihat di media sosial ada kayak tim satuan apalah gitu atau sekelompok orang terus jadi kayak berolahraga, dia udah kasih contoh gerakan begini. Itu simple banget gerakannya, terus dia suruh ngulang tuh salah-salah terus. Itu juga ada masalah sama otak kecil nggak sih? Ya, kalau dia tidak mampu mengkoordinasikan suatu gerakan dengan secara halus dan baik, maka perlu dicurigai ya adanya gangguan di otak kecil, tapi tentunya biasanya disertai dengan gangguan yang lain, seperti gangguan keseimbangan ataupun cara berjalannya yang nggak normal. Oh, berarti memang tidak hanya berdiri satu aja gitu ya, mungkin ada beberapa gejala lain yang mendukung sehingga ini bisa indikasinya ada masalah sama otak kecilnya gitu ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang Dandy Walker Syndrome ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini, Dandy Walker Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Derviani Prinanda Hussein, SPNMKes, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Oke, Dok, Dandy Walker Syndrome ini kan sindrom yang kayaknya belum banyak orang paham ya. Tapi mungkin mereka pernah tahu dengan kasus ini, tapi mungkin mereka lupa dengan istilahnya Dandy Walker Syndrome. Ini kan unik ya namanya Dandy Walker Syndrome. Nah, sebenarnya Dandy Walker Syndrome ini sindrom yang seperti apa sih? Ya, jadi Dandy Walker Syndrome itu sebetulnya ada kelainan bawaan yang dimana tidak terbentuknya otak kecil dengan sempurna. Jadi sebetulnya sudah bisa terlihat dari sejak di kandungan. Selain gangguan dari otak kecil, dia juga ada gangguan dari sistem ventricle di otak. Di mana sistem ventricle itu adalah sistem aliran cairan otak, sehingga terjadi pelebaran dan umumnya juga terjadi hidrosefalus. Oke, berarti ini kondisi, sebelum kita kembali ke Dandy Walker Syndrome ini sendiri, karena mungkin kita lumayan nggak sering mengucapkan ini jadi satu penyakit yang prevalensinya langka kah di Indonesia atau di dunia atau gimana dok? Ya, sebetulnya sangat langka, karena kalau berdasarkan literatur penderitanya hanya 1:25.000 sampai 1:35.000 orang saja. Oh, dari setiap kelahiran? Ya. Kelahiran hidup ya? Ya. Oke. Nah ini kan menjadi satu penyakit yang langka dengan prevalensi yang lumayan kecil. Seperti itu dibandingkan dengan kelahiran pada umumnya, pada anak-anak seperti itu. Nah berarti kalau langka berarti ada semacam faktor risiko dong kalau kita berbicara tentang
ini kelahiran langka, berarti tidak semua anak akan mengalami ini. Berarti ada faktor risiko yang mungkin saja mengakibatkan, meskipun ini sifatnya kongenital ya, tadi bawaan lahir, tapi kan mungkin ada beberapa faktor risiko lain yang akhirnya menyebabkan kenapa sih anak ini bisa lahir dengan Dandy-Walker syndrome. Ya, jadi yang paling sering itu adalah mutasi genetik yang menyebabkan terjadi hal ini. Kemudian yang dianggap bisa tinggi terjadinya kejadian ini adalah virus rubella. Rubella kongenital. Campak Jerman itu ya? Bukan, virus rubella. Oh, virus rubella. Ya, yang sudah ada dari zaman kehamilan dan kongenital. Kemudian adalah fetal alcoholic syndrome. Yaitu pada saat kehamilan terjadi konsumsi alkohol yang berlebihan sehingga terjadi hal ini, begitu. Oh, oke. Itu dari beberapa faktor risiko. Ini agak serem juga sih yang terakhir ya. Berarti ibu hamilnya minum beralkohol gitu ya. Ya, ini kan jadi hal-hal yang perlu diwaspadai oleh semua orang kalau kita berbicara tentang faktor risikonya seperti itu. Nah, faktor risiko itu apakah akan berdampak ketika lebih dari satu faktor risiko atau mungkin satu aja bisa berdampak gitu? Ya, satu aja bisa berdampak ya. Atau bahkan mungkin hanya genetik aja sudah bisa terjadi suatu Dandy-Walker syndrome seperti ini. Atau mungkin yang pada kehamilan yang lain nggak ada rubella, aman aja ya, nggak minum alkohol, bisa aja terjadi seperti ini. Oke. Tapi kalau kita lihat, kenapa akhirnya seorang anak atau seseorang bisa lahir dengan kondisi Dandy-Walker syndrome ini sendiri, sebenarnya dia itu bisa mulai muncul kelihatannya itu dari kapan sih, Dok? Maksudnya kalau ya sekarang sih thanks God-nya adalah ibu-ibu hamil rata-rata ya, itu sudah mulai aktif untuk mulai dari prenatal sampai delivery lah gitu, sampai selesai persalinan mereka banyak yang udah pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nggak didetek ketika masih dalam proses kehamilan gitu? Iya, bisa ya. Karena kalau misalkan pada saat dideteksi, pada saat USG kehamilan itu sudah ditemukan banyak gangguan yang lain, tentunya pada saat lahir udah akan terlihat semua. Tapi ada juga pada beberapa orang yang kelainannya itu tidak terlalu berat, sehingga pada saat lahir normal aja. Jadi kelihatannya nanti setelah usia kecil bisa jalan, baru kelihatan ada gangguan motorik, gangguan keseimbangan, gangguan gaya berjalan, atau ada juga peningkatan tekanan dalam otak yang disebabkan oleh hidrosefalus tadi. Jadi bergantung pada seberapa banyak kelainan-kelainan yang ikut menyertai pada zaman dia dalam kandungan. Kalau kelainannya sedikit, tentunya dia bisa lahir dengan normal, mungkin bisa tumbuh sekitar 20-25% bisa berkembang, bisa tumbuh menjadi dewasa. Dan kemudian pada saat dia mulai bisa berjalan baru kelihatan gejala-gejalanya. Tapi sebenarnya kalau misal nih lagi hamil gitu ya, Dok ya, USG atau apapun pemeriksaan lanjutan yang lainnya, itu berarti yang langsung dilihat di perkembangan otaknya atau gimana? Dan itu benar kelihatan atau nggak sih? Kan kita nggak ngerti, maksudnya ini akan jadi Dandy-Walker syndrome kan belum ngerti nih si ibunya gitu. Itu apakah ada yang menandakan sehingga akhirnya ibunya udah kayaknya perlu dicek di otak kecilnya deh, takutnya Dandy-Walker gitu? Jadi pembentukan otak di usia janin itu dianggap selesai pada saat usia kehamilan 18 minggu. Jadi trimester kedua ya. Jadi pada saat usia kehamilan 18 minggu itu sudah bisa kelihatan apakah terjadi malformasi atau otak kecil yang tidak terbentuk dengan sempurna. Selain otak kecil sebetulnya ada tanda yang lain seperti misalnya bagian rongga otak yang belakang itu menjadi melebar, sama sistem ventrikelnya yang ikut melebar juga sehingga terlihat adanya gambaran hidrosefalus. Jadi sudah bisa dideteksi dari trimester kedua. Nah, kan tapi ada juga yang tidak banyak kelainan yang menyertai, ya mungkin hanya gangguan otak kecilnya aja dan itu tidak terlalu berat. Jadi pada saat lahir dia kelihatan normal aja gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat perkembangannya gitu ya, itu sebenarnya ketika terjadi tadi dokter menyebutkan ada malformasi otak gitu ya, terutama kita ke otak kecilnya dengan USG dan lain sebagainya. Itu apakah indikasinya ketika ada malformasi pasti ujung-ujungnya adalah Dandy-Walker atau mungkin aja bisa indikasi yang lain? Bisa aja indikasi yang lain. Tapi kalau Dandy-Walker itu ya ada 3 ya. Gangguan dari pembentukan otak kecil, bagian belakang dari otak itu dia menjadi berongga yang besar, sama gangguan dari ventrikel. Tapi kalau misalnya hanya sedikit aja dan gangguannya tidak terlalu berat, ya bisa dipikirkan mungkin sindrom yang lain. Jadi jangan keburu udah ketakutan duluan gitu. Oke, tapi itu kan kalau di USG. Nah kan ya sorry to say-nya juga mungkin coverage area yang
Indonesia yang sangat luas gitu ya. Mungkin masalah sosialisasi edukasi dan aksesibilitas orang untuk pemeriksaan dan lain sebagainya. Bisa nggak sih dirasain oleh ibu itu sendiri, ibu si hamilnya? Maksudnya kayak, oh aku hamil ada rasa-rasa gini, berarti kayaknya anaknya ada masalah sama otak kecilnya, enggak mungkin ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Berarti memang harus ada pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui gitu ya? Ya, kalau bayinya bisa lahir dengan normal dan selamat tanpa ada gangguan cacat bawaan, biasanya pada saat usia dia bisa dilakukan MRI otak atau imaging otak, itu akan lebih jelas lagi. Nah oke, setelah dia proses persalinan, ketika dia lahir, ada nggak yang benar-benar, kalau hidrosefalus itu memang kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau non hidrosefalus kan mungkin tidak terlihat secara langsung oleh mata kita ya. Ada yang bisa kelihatan nggak kalau ada something wrong sama otak kecilnya gitu? Kalau dia lahir dengan gangguan otak besar juga, biasanya akan kelihatan. Tapi kalau enggak, dia akan lahir seperti normal aja. Oke. Tapi kalau dilihat secara langsung, yang paling kelihatan paling sih yang hidrosefalus itu ya? Hidrosefalusnya yang paling kelihatan. Oke, nah sekarang adalah ketika kita ngomongin ketika sudah lahir gitu ya, ini apa concernnya gitu? Ketika lahir seperti ini dengan Dandy Walker, atau mungkin lahir dengan tidak Dandy Walker, atau mungkin orang nggak ngerti, orang tuanya bahkan nggak ngerti Dandy Walker itu apa gitu ya. Nah, katakanlah, dok kayaknya bayiku aman-aman aja nih dari hamil, lahir sampai tumbuh jadi balita, jadi anak-anak gitu, kayak nggak ada masalah. Tapi bisa nggak kira-kira kasus Dandy Walker ini bisa muncul ketika mungkin ya, let's say anak-anak, remaja, even dewasa gitu? Ya, itu mungkin terjadi karena beberapa kasus itu pasien datang pada saat usia mungkin remaja ya, 13-14 tahun, dan datang itu dengan keluhan kejang. Kebanyakan keluhan kejang dan menuju ke arah epilepsi, tapi dia baru terjadi di usia remaja. Selain itu ada juga gangguan kejiwaan ya, biasanya gangguan dari impulsif, kepribadiannya yang cenderung emosi, dan bahkan kalau sampai yang berat itu memang sudah retardasi mental. Jadi intelektualnya terganggu, selain itu ada kejang dan juga gangguan dari berjalan karena melibatkan otak kecil. Oke, jadi memang efeknya akan mungkin berbeda-beda Dandy Walker ini ke setiap orang gitu ya. Mungkin sampai yang parahnya juga bisa ke retardasi mental tadi ya. Ini menjadi pembahasan menarik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol dengan seseorang ya dok ya. Kita ngobrol lagi dengan tambahan pasukan nih nanti di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, Dandy Walker Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Nah, tadi seperti saya bilang di segmen sebelumnya, selain ada Dr. Derviani Prinanda Hussein SPNMKes, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta, kita juga sudah kehadiran Kak Monica Horeski selaku penyintas Dandy Walker Syndrome. Selamat pagi Kak Monica, apa kabar? Pagi Bang Raden, kabarnya sehat. Ya oke, hari ini cerah banget ya hari ini, tamu kita hari ini ya ada Dr. Derviani dan juga Kak Monica. Kita ke Kak Monica terlebih dahulu ya dok ya. Nah Kak Monica ini kan nanti kita akan spill dikit bahwa Kak Monica ini ternyata orang yang sangat inspiratif gitu ya. Di tengah kondisinya seperti ini, tapi beliau tetap menyempatkan untuk berbagi kisah hidupnya kepada sesama seperti itu. Nah boleh tahu nggak sih Kak Monica, sekarang kalau boleh tahu usia berapa? 26 tahun. 26 tahun ya. Nah boleh diceritakan nggak gimana awalnya Kak Monica bisa didiagnosis dan dinyatakan Dandy Walker Syndrome? Jadi awalnya tuh kejadiannya di umur saya 15 tahun. Jadi sepulang sekolah mendadak tangan saya tuh ngerasa kaku. Tiba-tiba lemas, gak bisa nulis gitu. Terus kan saya mikir mungkin saya cuma kelelahan gitu. Mungkin habis dari pulang sekolah capek gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan aja untuk beristirahat. Namun seiring berjalannya waktu, makin tahun berjalan kok gangguan saya semakin buruk gitu. Saya semakin mudah terjatuh, kehilangan keseimbangan, jalannya juga semboyongan. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan MRI, merekam otak saya, dan diketahuilah saya memiliki Dandy Walker Syndrome. Itu perlu waktu sampai dari usia 15 kan mulai agak kerasa-kerasa ya. Kalau boleh tahu itu tangannya dua-duanya salah satu atau gimana sih?
nggak bisa nulis. Oh bener-bener Iya. lemes gitu ya atau gimana? Udah nggak kuat gitu ya? Iya, kayak mau nulis aja megang pen tuh kayaknya susah gitu membentuk satu huruf aja gitu. Jadi kok saya pikirnya ini cuma kecapean kali gitu, nggak kepikiran sampai sejauh itu gitu. Dan waktu itu juga mungkin nggak tahu dan nggak paham apa itu Dandy Walker syndrome kan, dan nggak kepikiran ke situ gitu ya? Ya kurang sumber juga kan zaman dulu. Tapi itu kan berlangsung dari usia 15 dan akhirnya mulai MR dan lain sebagainya di usia 19 gitu ya. Itu memang span waktu yang sekitar 4 tahunan itu gejalanya seperti apa? Apakah sama begitu atau dia lebih memburuk seiring berjalannya waktu? Lebih memburuk karena kita kan semakin dewasa kan seluruh bagian dalam tubuh pasti bertumbuh. Nah, cuma karena saya otak kecil, jadi otak kecil saya itu tidak bertumbuh gitu. Jadi kayak otak besar memerintahkan gerakan saya untuk cepat ngambil buku segala. Cuma kayak atau jalan ke sana gitu. Cuma kaki saya tuh udah kayak kok kayak mudah kehilangan keseimbangan, kayak sering jatuh, sering mencong-mencong gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk MRI. Oke, di usia 19 itu udah benar-benar nggak bisa berdiri, udah benar-benar kalau berdiri jatuh atau gimana kondisinya? Bukan nggak bisa berdiri sih, jadi lebih ke kayak kalau misalnya nih naik tangga nggak ada handle gitu, pasti saya butuh pegangan gitu, orang tongkat hidup gitu, hanya gitu. Terus kalau ke tempat-tempat yang baru, saya perlu diadaptasi ke tempat yang ada undakan, karpet, mungkin saya butuh dituntun gitu, seperti itu. Tapi kalau ada handrail gitu pegangan bisa atau gimana? Sebenarnya bisa, cuma tidak maksimal gitu, lebih mudah terjatuh. Oke, berarti memang kayak ada apa ya di kaki itu sebenarnya yang dirasakan karena keseimbangannya takut jatuh atau karena nggak kuat menopang tubuh sehingga akhirnya suka jatuh gitu? Karena nggak ada keseimbangan, nggak ada keseimbangan. Tapi untuk menopang tubuh nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada. Oh, oke. Kita ke dokter Darviani. Nah ini dok, ini kondisi yang langsung dari penyintas Dandy Walker syndrome-nya Kak Monica seperti itu. Nah untuk mendiagnosis, ini kan kalau Kak Monica butuh waktu kurang lebih 4 tahun sehingga kayak oh ini udah buruk banget nih makanya udah mulai MRI dan lain sebagainya. Nah emang kondisi perburukannya bisa selama itu sehingga akhirnya orang jadi agak bias ya, agak nggak apa-apa nih kayak tadi Kak Monica bilang kecapean aja seperti itu. Nah untuk mendiagnosisnya butuh waktu selama itu atau sebenarnya orang dari awal juga bisa karena mungkin ya tadi ya Kak Monica sempat mention juga bahwa nggak ngerti bahwa ada penyakit seperti ini kondisinya gitu dok. Ya memang seperti yang Monica alami itu kan yang paling pertama dirasakan adalah tidak bisa menulis ya. Yaitu salah satu fungsi motorik halus dari otak kecil yang mengatur adalah otak kecil atau cerebellum. Selain itu ya mungkin setelah seiring berjalannya waktu keseimbangannya dirasakan makin memberat karena ya kegiatannya makin banyak, setelah seiring dewasa juga mungkin hal-hal yang perlu dilakukan secara mandiri juga makin banyak. Nah kalau untuk mendeteksinya sebetulnya dari awal sudah bisa kelihatan. Kalaupun Monica MRI di usia 15 tahun juga udah langsung ya? Yang besar sudah kelihatan juga. Tapi akan ada beda nggak sih dampak ketika mungkin Kak Monica ini MRI dari usia 15 tahun dengan kemarin kondisi di usia 19 tahun gitu? Kalau ada perburukan gejala sepertinya ini ya bisa kalau dideteksi lebih awal bisa lebih mengurangi gejala terjadinya perburukan gejala yang lebih berat. Oke. Kalau kita kembali ke Kak Monica lagi. Kak Monica ini kan sekarang berarti dari 19 sekarang 26 berarti sudah 7 tahun ya kurang lebih setelah didiagnosis pertama kali seperti itu ya. Dan sudah 11 tahun dari pertama kali merasakan gitu dari usia 15 sekarang 26 gitu. Nah, selama durasi yang panjang ini gitu. Itu apa aja yang sudah dilakukan dalam artian kayak terapi kah atau seperti apa sih Kak? Pertama saya memperkaya pengetahuan dulu, memperkaya resource. Saya baca-baca dulu apa itu Dandy Walker syndrome gitu. Terus saya pergilah ke konsul ke berbagai rumah sakit, ke negara tetangga juga untuk mencari kebenaran Dandy Walker syndrome. Baru pada akhirnya saya baru sempat juga kan pergumulan diri gitu. Dan akhirnya saya memutuskan ya udahlah bisa bangkit lah. Yes. Ya ada uangnya.
Jadi saya memutuskan untuk akhirnya rehab medik dan ditemukanlah metode saya terapi duduk di atas bola yoga. Gitu. Puji Tuhan berkat terapi itu saya bisa melanjutkan hidup dengan baik. Ya, keren. Tapi selama ini nih Kak Monica, kan mau tidak mau kita harus akui bahwa ada shifting ya, ada perbedaan nih antara dulu sebelum usia 15 tahun dan sekarang kondisinya seperti ini. Mungkin ini sebagai kisah inspiratifnya, pernah ngedown nggak sih untuk pertama kali? Oh pernah. Apa yang akhirnya membuat down dan akhirnya kembali seperti sekarang dengan seorang Kak Monica yang totally different gitu? Saya ingat kalau saya punya masa depan yang cerah, saya nggak boleh sia-siain masa muda saya gitu dengan terus-terusan terpuruk gitu. Itu akhirnya yang jadi motivasi saya untuk bangkit. Nah, oke. Tapi dari beberapa perjalanan hidup ini dengan terapi-terapi yang dilakukan, Kak Monica tahu nggak sih konsekuensi kedepannya bahwa Dandy Walker Syndrome ini seperti ini? Mungkin dari pengetahuan dari ke beberapa rumah sakit, dokter gitu ya. Akhirnya Kak Monica tahu bahwa kondisi Dandy Walker itu yang seperti ini dan itu mungkin akan terjadi pada Kak Monica gitu. Itu gimana ngadepinnya? Jadi saya ngadepin konsekuensinya dengan pertama terus berdoa, terus terapi gitu. Itu yang saya jalani. Terapinya sendiri itu dilakukan berapa kali? Rutin ya berarti ya? Iya rutin. Di rumah saya beli bola yoga itu. Saya paling lama duduk 30 menit. Kenapa saya milih terapinya bola yoga? Karena bola yoga itu kan besar. Jadi itu seperti bumi bagi saya. Jadi saya memutuskan untuk lakukan terapi itu. Awal pertama saya mulai terapi, saya tuh ngerasa takut bola itu bakal ngegelinding jauh gitu. Nah, cuma berkat dari dokter rehab medik yang saya temui, itu saya bisa menerapkannya di rumah. Oke, kalau kita ke dokter lagi. Dok, ini kan salah satu terapinya dengan bola yoga gitu ya. Nah mungkin ada pemirsa juga di rumah mungkin mengalami Dandy Walker juga dan belum tahu ternyata bisa pakai bola yoga. Sebenarnya manfaat dengan menggunakan bola yoga ini apa sih untuk orang-orang dengan Dandy Walker Syndrome dan maksudnya apakah ini jadi salah satu terapi dan akhirnya mungkin ada alternatif yang lain juga gitu pengobatan-pengobatannya, Dok? Ya, kalau terapi Dandy Walker sendiri kan tergantung dari kondisi apa yang dialami oleh masing-masing pasien ya. Beda ya. Jadi ada terapi yang bisa dikontrol dengan obat-obatan dan tentunya dengan non obat-obatan. Salah satunya dengan rehab medik yang seperti yang dijalani oleh Monica. Jadi rehab mediknya terutama untuk mengatasi gangguan keseimbangan. Jadi dengan bola yoga itu dia membantu melatih keseimbangan dari kita supaya bisa mempertahankan otot-otot kaki juga dan mempertahankan keseimbangan. Selain bola yoga tentunya ada latihan-latihan yang lain untuk mempertahankan massa otot terutama ya, supaya dia jangan ototnya menjadi melemah dan jadi malah memperburuk dari gangguan keseimbangannya. Tapi itu fungsinya memang untuk menstimulasi supaya otot, saraf dan lain sebagainya tetap aktif bekerja gitu ya, Dok? Iya, betul. Oke. Jadi memang makanya Kak Monica terus Latihan nih. Setiap hari latihan pakai bola yoga? Capek. Gitu. Cuma harus dijalani. Harus dijalani dengan happy ya. Dengan happy. Nah, gimana caranya Kak Monica bisa happy? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Bagaimana Kak Monica bisa happy dan menularkan happy-nya itu ke orang lain juga supaya bermanfaat. Karena hidup itu cuma sekali, nggak boleh disia-siakan, harus bermanfaat gitu ya Kak Monica ya. Wah, sangat luar biasa. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, setiap orang pasti pernah berharap. Mereka mengharapkan suatu hal yang indah. Namun apa jadinya kalau Tuhan mengubah apa yang sudah kita impikan? Sanggupkah kita berpegang kepada kebenarannya? Apa jadinya jika seorang anak remaja biasa yang memiliki hidup yang terbilang lurus harus mengalami kehidupan yang diputar balikan Tuhan? Apa yang dipilihnya? Meratapi atau bangkit? Nah inilah menjalani apa yang tidak dijalani
by Monica Horeski. Nah ini sangat luar biasa, ini yang tadi saya bilang ya. Bagaimana Kak Monica ini bisa menjadi happy, being happy person, dan menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan itu kepada orang-orang lain di sekitarnya. Dalam keterbatasannya, tapi akhirnya Kak Monica bisa mewujudkan sesuatu untuk keindahan dan kehidupan kita bersama. Menjadi bahagia, menjalani apa yang tidak dijalani. Kenapa Kak Monica akhirnya menulis buku ini? Karena saya ingin suara saya didengar gitu, cerita hati saya ingin didengar gitu. Apalagi waktu saya mengalami kondisi yang sulit gitu, kayak banyak orang yang menjauhi saya gitu. Dan saya sedih, saya bingung mau cerita sama siapa. Akhirnya saya menuangkan dalam tulisan saya. Oke. Ini sangat luar biasa ya. Bagaimana seorang Monica yang mengalami Dandy Walker Syndrome bisa akhirnya menulis. Kita aja kadang-kadang susah ya dok buat nulis ya, seperti itu. Tapi kalau kita ke dokter, dok ini sebenarnya langkah yang sangat luar biasa ya. Bisa kita bilang ini mukjizat terjadi pada Kak Monica gitu ya. Karena kan tadi selama break juga ya pemirsa kita ngobrol off cam. Ternyata banyak juga orang-orang dengan Dandy Walker Syndrome yang tidak bisa survive gitu ya dok. Yeah. Dan akhirnya Kak Monica ini bisa survive pemirsa. Dan tidak hanya sekedar survive, tapi Kak Monica bisa menuangkan sesuatu yang sangat berharga di kehidupannya dan kehidupan orang lain dengan menuliskan buku. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kak Monica ini kan jadi sesuatu yang added value banget nih pada orang-orang dengan Dandy Walker Syndrome. Bagaimana dokter melihat ini gitu? Ya, jadi buat penderita Dandy Walker lain tentunya harus menjadi motivasi ya. Bahwa seperti Monica aja bisa begitu ya. Sama-sama penderita Dandy Walker, tentunya yang lain juga harus bisa survive dan juga terus berpikir positif gitu, bahwa bisa menjalani kehidupannya seperti normal, bahkan bisa menghasilkan karya dan juga menyebarkan hal-hal yang baik untuk sekitar. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini bukan bermaksud kita mau ngapa-ngapain ya, tapi ini sebagai fakta yang harus diketahui semua orang supaya kita sama-sama sadar dan tahu bahwasanya kondisinya seperti ini Dandy Walker. Bukan kita mau mendemotivasi, tapi ini fakta. Ada yang bilang bahwa orang kalau mengalami Dandy Walker Syndrome tidak bisa sembuh ya dok ya, harus hanya full menjalani terapi atau gimana tuh dok? Ya betul, karena ya sebetulnya gangguan dari pembentukan otak kecil ini sudah dimulai dari bayi, janin ya. Maka dari itu seiring bertumbuhnya usia tentunya penyakit ini memang tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi bagi penderita Dandy Walker tentunya jangan berkecil hati karena gejala-gejala yang dialami itu bisa dikontrol baik dengan obat-obatan maupun dengan terapi rehabilitasi seperti yang dijalani oleh Monica. Jadi bisa membantu untuk kehidupan sehari-harinya agar bisa terus menjalani dan memperbaiki quality of living-nya. Nah itu dia, quality of living-nya itu yang dibutuhkan oleh semua orang ya. Tidak hanya orang-orang dengan Dandy Walker Syndrome, tapi juga seluruh manusia, termasuk aku, termasuk dokter, dan termasuk semua pemirsa di rumah. Kalau boleh tahu nih, Kak Monica, spill dong apa isi di dalamnya, kenapa akhirnya semangat banget. Kalau boleh tahu ini nulisnya berapa lama nih? 1 tahun. Keren, 1 tahun ya. Jadi ini curahan hati seorang Monica Horeski. Kalau boleh tahu apa di dalamnya gitu. Kenapa judulnya tuh menarik banget ya pemirsa? Menjalani apa yang tidak dijalani. It's so deep, you know. Gimana? Iya, jadi saya ngasih judul buku menjalani apa yang tidak dijalani karena saya merasa pengalaman saya ini tuh istimewa, berharga gitu. Dan saya ingin menularkannya pada orang-orang juga, menularkan cerita saya, keunikan saya gitu. Dan jadi buku ini bercerita tentang perjuangan hidup saya, gimana saya harus berkuliah dengan kondisi Dandy Walker Syndrome, saya harus berteman dengan Dandy Walker Syndrome, menjalani kehidupan saya sebagai remaja normal pada umumnya, ya seperti itu. Jadi saya harap juga ya banyak orang yang bisa membacanya. Nah, oke, sangat luar biasa ya. Di tengah hal-hal kondisi seperti ini pun, Kak Monica masih terus ingin bermanfaat ya menjadi berkat untuk orang lain juga gitu, sangat luar biasa. Dok, tapi kalau kita boleh, ya ini sebagai tindakan preventif ya, karena kan meskipun prevalensinya langka, tapi juga sebagai orang tua kan memang harus lebih proaktif, apalagi untuk newbie ya, maksudnya newlywed yang mau
program hamil dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih dok tindakan-tindakan preventif atau kayak harus benar-benar dipersiapkan dari awal? Kalau kita ngomong genetik, mutasi genetik dan lain sebagainya itu memang sudah di luar kendali kita lah ya. Tapi kalau di luar hal itu ada nggak sih yang perlu diperhatikan oleh orang tua atau lagi pasangan suami istri yang baru menikah dan baru mau program punya anak gitu? Apa sih sebenarnya harus diperhatikan? Karena kan ini kalau kita lihat Kak Monica juga dari kecil sampai 15 tahun nggak ada apa-apa gitu ya. Tiba-tiba muncul di usia 15 gitu. Gimana tuh dok? Ya, jadi buat yang mau merencanakan kehamilan boleh lakukan screening ya. Apalagi tadi salah satu virus yang diketahui rubella itu bisa dilakukan screening lewat pemeriksaan virus TORCH. Jadi ada toxoplasma, rubella, dan CMV dan lain-lainnya. Selain itu juga menghindari menggunaan alkohol selama sebelum maupun pada saat kehamilan. Itu yang penting. Oke. Jadi memang benar-benar harus menjaga ya. Bagaimana kita ya namanya orang tua kalau mau hamil ya memang semuanya harus dijaga, tidak boleh berlebihan gitu. Oke, terakhir ke Kak Monica. Pesan yang mendalam ini harus tersampaikan oleh semua orang gitu ya. Untuk teman-teman yang sekarang mengalami apa yang dialami juga oleh Kak Monica, jadi Walker syndrome. Mungkin kondisinya agak berbeda dan mungkin ada yang thanks God ada yang masih survive, ada yang sudah tidak survive ya nggak apa-apa, itu memang sudah jalan Tuhannya seperti itu. Kita tidak boleh menyesali dan bersedih seperti itu ya. Apa yang ingin Kak Monica sampaikan ke teman-teman penyintas Dandy Walker syndrome ataupun orang tua yang sekarang lagi sedih mungkin anaknya baru didiagnosis Dandy Walker syndrome? Ya, saya ingin berpesan bahwa kita masih punya harapan. Itu dan Tuhan Yesus tidak akan memberikan cobaan melebihi dengan kemampuan kita. Jadi semangat. Kalau Kak Monica ada nggak sih kayak sesi, kan biasanya kalau ada buku tuh sesi bedah buku gitu ya pemirsa ya. Ada nggak sih sering sharing-sharing ke komunitas gitu ya atau ke orang-orang gitu? Biasanya sih saya dulu sebelum pandemi saya sering diundang ke beberapa gereja, ke stasiun TV, radio, juga untuk sharing gitu. Namun setelah pandemi saya mulai melakukan Instagram Live gitu untuk membahas buku saya gitu. Oke, jadi di tengah kondisi meskipun ada pandemi atau enggak bisa diakali dengan Zoom gitu ya dan intinya tetap bermanfaat, tidak boleh dibatasi dan terbatasi. Terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada kita hari ini. Menjalani apa yang tidak dijalani ini menjadi satu buku yang wajib Anda baca pemirsa ya. Nah, thank you Kak Monica, thank you Dr. Derviani hari ini sudah berbagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Sukses terus. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Derviani dan Kak Monica. Saya nama Dia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Sampai terharu. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Monica. Terima kasih dokter.